Israel kembali menyerang di jalur Gaza hanya beberapa menit setelah genjatan senjata berakhir. Jet tempur dikabarkan melakukan sejumlah pengeboman, salah satunya di lingkungan Rafah. Berakhirnya genjatan senjata kembali mengancam warga Palestina. Sekitar 2 juta orang berdesakan di wilayah selatan Gaza. Mereka tidak bisa mengungsi ke utara dan tidak bisa menyeberang ke Mesir. Serangan dikhawatirkan akan kembali meningkat karena Hamas masih menyandera sekitar 140 orang. هل بعد التصوير بس صوتنا لحد Kita saat ini, saudara, sudah tersambung dengan salah satu peserta Munajat Kubro 212, Ahmad Solihin. Selanjutnya, saudara, kita tersambung dengan Ibu Dina Sulaiman, seorang pengamat Timur Tengah yang saat ini akan berbincang bersama dengan kami, saudara. Selamat pagi, Ibu Dina. Dengan saya Gracia Adur. Ya. Baik, selamat pagi Mbak Gracia. Ya, Ibu Dina, ini hari ini di Monas sedang diadakan agenda Munajat Kubro 212 yang fokus utamanya ini adalah mendoakan NKRI dan juga Palestina. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, berdoa atau munajat itu tentu adalah hal yang sangat baik, sangat positif, dan memang saya sendiri juga di media sosial dan di berbagai forum juga sering menyampaikan bahwa ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk membantu Palestina. Yang pertama, kita bisa terus bersuara di media sosial atau di berbagai forum, menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. Kemudian kita juga bisa melakukan melakukan donasi, karena kita juga tahu bahwa bangsa Palestina terutama di Gaza sekarang sangat kekurangan pangan, bahan bakar dan lain-lain, sehingga butuh logistik yang sangat besar. Dan juga yang penting juga adalah doa. Ya, jadi kita memang perlu mendoakan rakyat Palestina agar segera meraih kemerdekaannya dan terbebas dari serangan bom Israel. Ya, Bu Dina, ini kan segala doa dan donasi sudah berkali-kali Indonesia melakukan untuk mendoakan warga Palestina yang ada di sana. Seberapa besar efektif hal ini, Bu Dina? Baik, sebenarnya yang paling punya pengaruh atau paling punya power ya untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan yang sedang terjadi di Gaza ini tentu adalah PBB dan negara-negara besar yang punya power terhadap Israel, yang punya kekuatan untuk menekan Israel agar menghentikan serangannya. Tapi kita lihat bagaimana PBB itu seolah tidak berdaya ya, meskipun ada resolusi, dan resolusi yang dikeluarkan PBB itu sudah 75 tahun ya, sejak 48 itu PBB sudah mengeluarkan resolusi yang meminta kepada Israel untuk memberikan hak kembali kepada orang-orang Palestina yang terusir di tahun 47-48 itu. Nah, ketika PBB juga sulit melakukan tindakan karena berbagai kepentingan di dalamnya, maka harapannya adalah di masyarakat sipil, di kita gitu ya. Yang terpenting adalah penggalangan opini publik. Itu di Indonesia juga dan di seluruh dunia. Opini publik ini yang kemudian kita harapkan bisa menekan negara-negara besar yang punya power untuk selanjutnya memberikan tekanan kepada Israel. Jadi kita tidak bisa meremehkan gerakan bersama, gerakan opini publik, doa bersama, aksi-aksi demo yang terjadi di Indonesia maupun di seluruh dunia, karena ini penting sekali untuk menunjukkan kepada negara-negara besar yang biasanya mereka mengaku sebagai negara demokrasi, artinya seharusnya mendengarkan suara rakyat, apalagi ini rakyat dari seluruh dunia, gitu ya. Jadi
opini publik itu penting sehingga gerakan-gerakan seperti yang sedang dilakukan sekarang, doa bersama, demonstrasi, kemudian juga aksi penggalangan dana, itu pasti berpengaruh kepada upaya membantu bangsa Palestina. Ya, jadi segala opini publik dari pemerintah Indonesia, kemudian dari segala doa, kemudian bentuk-bentuk donasi ini tidak bisa diremehkan ya Bu Dina. Ibu Dina, kita tahu bersama bahwa genjatan senjata antara Israel dan juga Palestina ini sempat diumumkan berakhir beberapa waktu yang lalu. Tetapi Israel ini kembali melakukan perang, Ibu. Ini bagaimana tanggapannya? Ya, sebenarnya kan, sebelum, Israel, menyerang ya upaya memperpanjang masa jeda kemanusiaan atau bahkan juga permanen ya, gencatan senjata permanen itu kan terus dilakukan. Dan, pihak, Palestina itu sudah menawarkan melepaskan, sandera mereka, tapi ditukar dengan tahanan, Palestina yang ada di penjara Israel dan itu jumlahnya sangat besar. Sekarang ini sekitar 7.000 orang Palestina yang berada di penjara-penjara Israel. Tapi Israel menolak itu, gitu ya. Jadi, akhirnya, deadlock sehingga, batas waktu gencatan senjata habis dan kemudian Israel melakukan serangan. Hal ini menunjukkan ada beberapa hal. Satu, berarti Israel memang tidak mau mendengar, tekanan dari, PBB ya, tidak mempedulikan berbagai upaya dari PBB dan berbagai resolusi yang telah dikeluarkan. Kemudian juga Israel secara terbuka, melakukan pelanggaran hukum internasional tanpa ada yang bisa melakukan, tekanan, tanpa ada yang bisa meminta pertanggungjawaban kepada Israel. Berarti ini menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam sistem internasional, dalam tatanan hukum internasional. Tidak ada kekuatan yang bisa menegakkan hukum internasional dalam kasus ini. Dan kemudian yang ketiga menunjukkan bahwa, Israel itu mengedepankan, kekerasan, mengedepankan teror kepada warga sipil untuk mencapai tujuannya. Padahal jika memang betul tujuan Israel adalah membebaskan sandera, kan sudah ada mekanismenya. Negara-negara misalnya Qatar dan lain-lain itu sudah, berusaha, memediasi gitu ya, untuk dilakukan penukaran sandera. Tapi Israel memilih tidak, melanjutkan upaya itu dan memilih untuk melakukan serangan bom kepada warga sipil. Artinya Israel memang betul-betul merupakan pelaku pelanggaran kemanusiaan dan dalam hal ini kalau menurut hukum internasional ada 2 yang terjadi. Yang pertama itu adalah genosida. Ya, menurut, Konvensi Jenewa, genosida itu adalah, kejahatan yang ditujukan kepada satu kelompok agama atau kelompok ras atau kelompok etnis tertentu, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Nah, ini kan yang terjadi sejak 8 Oktober ya, sejak serangan Israel dilakukan terhadap Gaza. Yang kedua, kita melihat bagaimana Israel kan menyuruh warga Gaza untuk mengungsi ke selatan. Ya, dari utara disuruh mengungsi ke selatan. Sekarang mereka sudah berkumpul di selatan, Israel membombardir wilayah selatan juga. Dan kemudian opsi yang disampaikan oleh, pejabat Israel antara lain adalah pergi ke, Mesir. Iya, dievakuasi ke Mesir dan Amerika Serikat juga sejak, bulan Oktober itu juga sudah melobi pemerintah Mesir agar, menerima para pengungsi dari Gaza. Nah, ini kan sudah masuk ke kategori, upaya pembersihan etnis, berusaha mengosongkan sebuah wilayah geografis tertentu dari sebuah kelompok tertentu yang dilakukan oleh Israel. Nah, ini, pelanggaran hukum internasional yang besar, 2 ini ya, genosida dan pembersihan etnis. Ini yang, saya pikir seharusnya menjadi concern, negara, pemerintah, untuk terus memberikan tekanan yang berdampak gitu ya kepada Israel melalui, PBB tentu saja, melalui, forum-forum yang, dan mekanisme yang bisa dilakukan oleh Indonesia dan juga tentu saja oleh negara-negara lain, terutama negara yang punya power besar, misalnya Amerika Serikat dan negara-negara Arab ya. Mereka kan juga punya power dari sisi minyaknya misalnya. Baik Ibu Dina, setelah melihat Israel ini kembali mengumumkan gencatan senjata dan melakukan perang di Gaza, sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Kemudian bagaimana harusnya sikap PBB? Selain tadi Anda menjelaskan bahwa PBB ini sudah banyak melakukan resolusi-resolusi seperti meminta Israel untuk mengembalikan haknya kepada Palestina, ini apa yang harus dilakukan ke depannya, Bu?
Ya, seperti saya sampaikan tadi, mekanisme yang ada itu sebenarnya, misalnya resolusi gitu ya, resolusi itu masih sebatas, himbauan ya atau kecaman. Nah ini, kurang maksimal gitu ya, karena kita tahu sejak 75 tahun yang lalu Israel tidak mematuhi berbagai resolusi PBB. Berarti perlu dipakai mekanisme PBB yang lebih berdampak. Misalnya apa, pada, 2011 di Libya ketika dilaporkan ada kejahatan kemanusiaan dalam skala besar, itu PBB dengan cepat melakukan sidang di Dewan Keamanan dan kemudian memberikan mandat kepada NATO untuk melakukan, langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan rakyat sipil. Artinya sebenarnya ada mekanisme yang, memanfaatkan power ya, memanfaatkan kekuatan, senjata untuk, menekan pihak yang terbukti melakukan kejahatan kemanusiaan. Nah, tadi saya sudah sampaikan Israel sudah, melakukan pelanggaran di 2 hal itu ya, genosida dan pembersihan etnis. Nah, seharusnya mekanisme itu bisa dipakai, tapi masalahnya kan di PBB ada hak veto ya. Jadi ada negara yang memiliki hak veto dan Amerika Serikat sebagai, negara pendukung, Israel yang, betul-betul, tanpa syarat ya memberikan dukungannya kepada Israel, selalu menggunakan hak vetonya. Artinya perlu jalan lain nih yang harus dilakukan, yaitu tekanan yang lebih kuat. Kalau saya sering, menyampaikan tekanannya itu yang paling berdampak adalah tekanan ekonomi. Ketika sebuah, pemerintahan atau sebuah rezim itu ekonominya betul-betul mengalami kesulitan, ya kita sedang bicara tentang Israel sekarang, ketika perekonomiannya betul-betul terjepit, mengalami kesulitan, dan, dananya juga berkurang jauh, pastilah tidak bisa melanjutkan perang, itu logika dasarnya. Artinya kita memang perlu melakukan tekanan di bidang ekonomi. Ya, dengan cara yang, bergantung masing-masing power yang dimiliki masing-masing negara. Kalau Indonesia ada ya tekanan yang bisa dilakukan di bidang ekonomi, ya itulah yang penting dilakukan oleh Indonesia, dalam level state, dalam level negara. Kalau level masyarakat sipil saya pikir sudah banyak yang dilakukan oleh masyarakat sipil ya, misalnya memilih tidak membeli, produk-produk yang, memang terbukti ya, tidak asal tuduh ini, yang memang terbukti memberikan dukungan kepada Israel. Tapi di level negara kan belum. Nah, kalau di negara-negara yang power-nya lebih besar lagi, power ekonominya seperti negara-negara yang kaya minyak, yang terus, menjual minyaknya kepada negara-negara pendukung Israel, nah itu seharusnya, berhenti juga gitu ya. Atau contohnya misalnya Turki, Turki itu juga punya power juga karena minyak dari Azerbaijan yang, dijual ke Israel itu lewat Turki. Nah, Turki juga sebenarnya punya power untuk menghentikan minyak itu. Ketika misalnya BBM terhenti, ya pastilah situasi akan menjadi, sangat sulit buat Israel untuk melanjutkan perangnya dan dalam waktu singkat perang bisa berakhir. Ya, itu, mekanisme yang jauh lebih efektif menurut saya karena terbukti resolusi-resolusi tidak pernah diikuti oleh Israel. Ya, Bu Dina, Israel juga sempat mengatakan akan mengancam bagi negara-negara yang ikut campur antara perang Israel dan juga Hamas ini. Bagaimana tanggapan Ibu soal ini? Ya memang, Netanyahu, atau juga Kementerian Pertahanan, Israel ya memang, pernah memberikan ancaman, tapi saya pikir itu juga, akan berdampak kepada negara-negara yang memang, memberikan, bantuan secara langsung ya, terutama secara khusus, Menteri Pertahanan Israel itu Yoav Gallant mengancam Libanon. Ya, karena kita tahu di utara itu, Hizbullah itu melakukan serangan juga kepada Israel. Libanon Selatan itu kan berbatasan dengan utaranya Israel dan, sejak tanggal 8 mereka sudah antara Israel dan Libanon itu sudah terjadi, kontak senjata yang, cukup masif. Dan, ini yang dilakukan oleh, Hizbullah ini pada dasarnya pertama itu adalah mempertahankan wilayah Libanon juga, karena Libanon 20 tahun itu pernah diduduki oleh Israel dan, militer Israel itu sepertiga kekuatannya itu ada di perbatasan dan, terus melakukan serangan ke arah Libanon. Sehingga Hizbullah juga kemudian melakukan serangan ke arah Israel dan saat ini, sudah banyak wilayah di, utara itu yang dikosongkan.
karena menghindari serangan dari Hizbullah. Nah ini ancaman ini yang terutama disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel itu khusus kepada Hizbullah Lebanon. Nah kemudian kita juga ada kelompok-kelompok lain atau negara lain yang juga melakukan serangan langsung ke Israel, misalnya Ansarullah Yaman ya. Jadi militer Yaman itu menyandra kapal yang dimiliki oleh pengusaha Israel yang melewati Babul Mandab, Selat Mandab itu, dan kemudian juga melemparkan roket juga ke arah Israel. Nah ini juga termasuk yang diancam oleh Israel, dan kemudian kita tahu di Irak dan di Suriah itu juga ada milisi-milisi perjuangan yang membantu Palestina tapi dengan cara menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah mereka masing-masing. Jadi kalau pengerahan pasukan tidak ada, tapi kelompok-kelompok atau negara yang menyatakan membantu Palestina dengan kekuatan bersenjata itu bergerak di negaranya masing-masing. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia kita tahu kita tidak membantu dengan senjata, tapi dengan diplomasi, dengan tekanan, dan dengan dukungan opini publik. Sebagaimana yang kita lakukan pada hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Saya pikir kalaupun Israel memberikan ancaman seperti itu, kita tidak perlu khawatir karena kita juga tidak punya hubungan diplomatik kan dengan Israel. Jadi saya pikir tidak akan berdampak. Jadi kita tetap harus konsisten melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 45, yaitu mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Baik, Bu Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah, nanti kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih Ibu Dina. Baik, sama-sama, terima kasih Mbak Gracia.